The Art of Money. Penulis Indra Ismawan. Penerbit PT Media Presindo Utama. Bab 3. Memahami karakteristik uang. Sejak 3000 sebelum Masehi, di era peradaban Mesopotamia, manusia mengenal uang. Uang adalah salah satu penemuan terpenting dalam peradaban umat manusia. Hampir sepenting penemuan api, tapi jelas tidak kalah penting dari penemuan perkakas kayu dan logam, serta roda. Ketika manusia menyadari dirinya adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan sendiri, mereka akan melakukan barter. Misalnya, si pemburu menukarkan sebagian daging hasil buruannya dengan biji-bijian. Dia juga menukarkan bulu binatang buruannya dengan perkakas. Lama-kelamaan, sistem barter tersebut berbentur kesulitan. Pemilik perkakas belum tentu membutuhkan bulu binatang, dan si pemburu pun belum tentu hari ini membutuhkan biji-bijian. Maka manusia menciptakan alat dan cara pembayaran dengan sesuatu yang memiliki nilai universal dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Awalnya logam berharga, umumnya emas, dipakai sebagai alat menyempurnakan barter. Lantas kebutuhan manusia makin beragam. Pertukaran sebagai cara lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan manusia jadi makin beragam. Pertukaran makin kompleks, maka berkembanglah perdagangan. Dan terciptalah uang, sebagai konsep yang kini kita kenal sebagai alat tukar-menukar yang sangat efektif. Uang bukan akar dari kejahatan. Lama-kelamaan, uang membuat manusia menjadi serakah. Uang bertransformasi dari alat tukar-menukar menjadi cara memuaskan keserakahan, bahkan cara untuk menguasai manusia lain. Uang mengalami pergeseran fungsi dari alat bertransaksi agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, menjadi alat penghisapan dan penindasan. Itulah sebabnya uang dituding sebagai akar dari kejahatan. Ketika uang dipercaya bikin kita jahat, terbentuklah perspektif uang tidak lagi netral. Akibatnya, kita bersikap ambigu terhadap uang. Banyak di antara kita yang tidak mempunyai sikap tegas terhadap uang, tapi mencarinya dengan bekerja keras, mengorbankan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran. Berkata uang bukan segalanya, tapi bersedia membunuh demi uang. Sekarang kita mulai menyadari bahwa uang adalah vital bagi kehidupan kita. Berbeda dengan keyakinan berabad-abad lalu, Cornelius Vanderbilt, tycoon pertama dalam sejarah Amerika Serikat, mengatakan, tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada benarnya juga. Pengangguran meningkatkan angka kriminalitas. Kemiskinan bisa membuat orang yang pada dasarnya baik menjadi jahat. Tapi sebenarnya uang adalah alat, seperti meja dan kursi, seperti gadget dan pisau. Uang itu bebas nilai. Pisau bisa dipakai untuk melakukan operasi bedah. Bisa juga untuk merampok dan membunuh. Gadget bisa digunakan untuk menyelamatkan sesama, tapi bisa juga untuk merugikan orang lain. Selain hal-hal buruk yang bisa dilakukan dengan uang, tentu saja banyak hal baik yang bisa dilakukan dengan uang. Kamu bisa membantu teman, saudara, dan menolong sesama dengan uang. Kamu bisa mengamalkan ajaran agamamu dengan lebih baik. Karena semua agama mengajarkan baik, berbagi untuk sesama. Inilah penyebab kamu jarang bisa pegang uang. Uang memiliki banyak karakteristik yang mirip dengan makhluk hidup pada umumnya. Uang mirip seperti kita. Dia bisa tumbuh dan beranak pinak. Tapi dia bisa juga ngambek, pergi dan tak kembali. Uang biasanya enggan sendirian. Itulah sebabnya orang zaman dulu menganjurkan agar dompet kita tidak kosong sama sekali. Selembar uang di dompetmu akan memanggil teman-temannya, begitu kata orang zaman dahulu. Faktanya, di tangan kebanyakan orang, uang receh akan hilang, menguap begitu saja. Tapi di tangan orang yang paham, ia akan berkumpul dengan teman-temannya sesama uang receh. Biasanya uang kecil bergerak menjadi uang yang sangat besar. Dia bergabung dengan sesama uang receh menjadi uang yang besar. Para pengusahalah yang biasanya mengumpulkan uang receh dan menjadikannya uang besar.
berapa laba dari sebungkus Indomie? Mungkin hanya beberapa ratus rupiah. Tapi perusahaan Antoni Salim menjualnya puluhan miliaran bungkus per tahunnya. Menurut ilmu akuntansi, uang adalah aset yang paling liquid, cair begitulah bahasa awamnya. Aset yang tidak dianggap liquid, misalnya tanah dan bangunan, dianggap tidak cair karena butuh waktu yang lama untuk menjualnya. Bahasa akuntansi untuk aset yang seperti properti adalah aset yang tidak lancar. Sebab butuh waktu yang lama untuk dicairkan menjadi uang tunai. Sedangkan uang tunai adalah aset yang paling cair. Sebagaimana layaknya benda cair, uang juga mudah menguap, hilang tanpa jejak. Begitu banyaknya orang mengeluh betapa uang mereka pergi lebih cepat dari kedatangannya. Seminggu setelah gajian, uangnya sudah habis. Sebetulnya uang itu tidak hilang sama sekali. Dia bertukar bentuk menjadi sesuatu yang lain. Pemilik uanglah yang terkadang terburu-buru ingin menukarkannya menjadi bentuk lain. Entah barang atau jasa, entah investasi yang bermutu, atau membeli mimpi berkedok investasi. Percayalah, seberapapun uangmu, sebagian besar akan menguap. Saldo rekeningmu itu cuma angka sementara saja. Uangmu akan terpakai entah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berfoya-foya, atau untuk berinvestasi. Foya-foya membuat uangmu menguap tanpa bekas. Begitu juga investasi yang keliru. Tapi investasi yang benar akan membuat uangmu kembali dalam jumlah yang lebih besar. Kaum super kaya memiliki sumber pemasukan yang tak pernah habis, bahkan makin membesar karena mereka memilih membelanjakan uang dengan tepat. Saldo tabungannya pun mungkin tidak seberapa, tapi rekening investasinya pasti terus menggelembung. Pendapatan makin besar dan pilihan investasinya pun jarang keliru. Tidak berbau, tidak berbicara. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang narsis. Mereka ingin membuat kesan positif bagi sesamanya. Jadi, ketika punya uang, mereka ingin semua orang mengetahuinya. Karena uang tidak bisa bicara, mereka maka membabi buta, membeli gawai mahal, tas bermerek, mobil sport, dan seterusnya. Mereka makan di restoran mahal, liburan mewah di tempat-tempat eksotis. Lantas, mereka memamerkannya di media sosial. Mereka ingin semua orang melihatnya. Mereka butuh pengakuan bahwa mereka tidak kalah dari orang lain. Uang tidak berbau. Uang tidak berbicara. Ini adalah ungkapan betapa uang mudah disembunyikan. Jadi sulit bagi kita untuk menilai seseorang itu kaya atau miskin berdasarkan apa yang tampak di Instagram. Orang yang super kaya bisa saja berkata dirinya tidak punya uang, sebab uang tidak berbicara. Kita juga tidak bisa mengetahui asal-muasal kekayaan seseorang. Bisa saja seseorang duitnya tidak berseri, tapi ternyata uang itu adalah hasil korupsi. Kita pernah disuguhi tontonan anak-anak muda yang pamer harta puluhan miliar rupiah, beli mobil mewah, beli rumah mewah, mobil sport, arloji miliaran rupiah, tapi ternyata itu semua adalah hasil kejahatan. Kita tidak pernah tahu karena uang tidak berbau. Kita juga tak pernah benar-benar tahu orang yang pamer kekayaan di media sosial itu benar-benar kaum ultra kaya atau hanya gimmick pemasaran untuk mencari klien atau nasabah. Apakah duit mereka sudah betul-betul nggak ada serinya? Atau flexing yang mereka lakukan adalah bagian dari tugas mereka? Kaum super kaya juga membeli barang-barang mewah. Tapi pada umumnya, mereka tidak ingin memamerkannya di media sosial. Kaum super kaya tidak membutuhkan pengakuan kalau mereka kaya. Mereka tidak ingin dihormati dan disegani oleh orang karena kekayaannya, tetapi karena perbuatannya. Mereka lebih peduli pada manfaat real barang-barang tersebut bagi kehidupannya. Misalnya saja, mereka memberi kapal pesiar atau jet pribadi untuk melindungi privasi, atau agar penyusutan atas aset-aset mahal itu bisa dibebankan sebagai biaya untuk secara legal mengurangi beban pajak. Kaum super kaya biasanya sangat rasional dalam melakukan sesuatu. Mereka menggunakan akal sehatnya. Cepat bergerak melintasi batas negara.
Uang akan bergerak begitu cepat dan meninggalkan kekacauan di negara yang ditinggalkannya. Krisis ekonomi tahun 1998 di Asia Tenggara membuktikan bahwa stabilitas suatu negara sangat rentan apabila terjadi arus keluar modal asing secara besar-besaran. Berawal dari Thailand, krisis langsung menular ke seluruh Asia Timur. Kita bicara tentang dolar Amerika Serikat, mata uang yang nilai tukarnya dijadikan tolak ukur stabilitas. Krisis ekonomi di negara kita biasanya ditandai dengan melambungnya kurs dolar. Dan melambungnya kurs dolar biasanya diawali dengan hengkangnya dolar dari sistem perekonomian domestik. Investor asing menjual sahamnya di bursa domestik. Hasil penjualannya ditukar menjadi dolar, lalu ditransfer ke negara asalnya. Saat itulah terjadi peningkatan demand terhadap dolar AS yang membuat rupiah melemah. Larinya dolar bukan hanya karena krisis di dalam negeri, bisa saja juga karena Bank Sentral AS atau The Federal Reserve menginginkannya. Krisis subprime mortgage 2008 dan COVID-19 tahun 2020 diatasi dengan cara mencetak dolar. Lantas, Bank Sentral AS menurunkan suku bunga. Maka dolar membanjiri pasar-pasar finansial, dari Wall Street sampai Bursa Efek Indonesia. Investor berbelanja dari saham Amazon sampai borong Bitcoin. Dolar mengalir ke pasar yang lebih beresiko dan aset yang lebih beresiko. Risiko besar, tingkat imbal hasilnya pun lebih besar. Tapi tidak ada pesta yang berlangsung selamanya. Pada masa pandemi, jumlah uang beredar meningkat. Tapi produksi barang dan jasa menurun. Akibatnya terjadilah inflasi. Untuk meredamnya, The Fed perlahan-lahan menaikkan suku bunga. Maka dolar pun mengalir kembali ke pasar finansial AS, terutama lari ke aset-aset berpendapatan tetap beresiko lebih rendah, misalnya obligasi. Arus balik dolar ke negara asalnya dianggap buruk bagi emerging market seperti Indonesia. Pasar finansial seperti kempis dan cadangan devisa bisa saja mengalami penurunan. Untungnya, booming komoditas di tahun 2021 membuat cadangan devisa Indonesia cukup kuat menghadapi kemungkinan capital flight. Uang bisa bergerak sangat cepat, melintasi batas-batas negara. Ini adalah karakteristik uang yang harus kita pahami. Dia akan mengalir ke tempat-tempat di mana ia bisa berkembang biak dengan cepat. Uang akan terbang meninggalkan negara yang tidak aman. Uang tidak punya nasionalisme dan patriotisme. Beberapa kaum super kaya bahkan bertukar kewarganegaraan untuk membuatnya lebih banyak uang. Atau sekedar untuk melindungi uang yang sudah ada. Itu dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan penguasa negara. Atau respons terhadap situasi sosial yang tidak menguntungkan mereka di negara asalnya. Perekonomian Indonesia sejak Orde Baru telah menghasilkan banyak konglomerat dengan aset sangat besar. Tapi kerusuhan Mei 1998 menunjukkan betapa besarnya risiko sosial politik bagi banyak konglomerat dan keluarga besarnya, terutama mereka yang bisnisnya tergantung pada patronase negara. Banyak kaum super kaya Indonesia menyimpan uangnya di luar negeri, baik mereka yang berstatus double minority maupun yang tidak. Bagi mereka, perbankan di negara tertentu adalah tempat parkir yang aman. Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty Presiden Joko Widodo tidak mampu menarik uang ribuan triliun tersebut untuk pulang kampung ke tanah air. Itu baru uang legal. Belum lagi uang legal dari hasil korupsi maupun perdagangan narkotika. Perkembangan teknologi digital menciptakan ruang gerak yang lebih luas lagi. Semesta maya atau metaverse dan mata uang kripto membuka alternatif baru bagi uang untuk bergerak ke sana. Kripto dan aset digital lainnya dibeli dengan uang sungguhan alias uang konvensional. Sejumlah daya beli berpindah ke wilayah terra incognito dan tidak tersentuh otoritas moneter maupun penegak hukum suatu negara. Uang adalah kepercayaan. Ada saatnya uang seperti menghilang dari peredaran. Orang takut berbelanja. Pelaku bisnis sulit mendapat omset. Ini terjadi saat masyarakat tidak percaya diri untuk membelanjakan uang. Bahkan pada saat genting, uang benar-benar hilang. Bahkan institusi resmi seperti bank kekeringan likuiditas.
Contoh terbaik adalah apa yang terjadi di tahun 1998. Krisis moneter 1998 di Indonesia menyebabkan belasan bank dilikuidasi atas saran IMF. Akibatnya, jutaan orang menarik dananya dari sistem perbankan. Mereka antre mencairkan tabungan dan depositonya di hampir semua bank. Media massa menyebutnya fenomena ini adalah rush nasabah perbankan. Akibat rush nasabah ini, nyaris semua bank kehabisan uang tunai. Sangat wajar, karena uang milik penabung dan deposan telah disalurkan kepada para debitur. Bank-bank tidak mungkin menarik uangnya dari para nasabah kredit. Apalagi iklim usaha sungguh tidak mendukung. Banyak nasabah kredit yang usahanya pun kolaps. Maka ambruklah sistem perbankan Indonesia. Kekeringan likuiditas bukan saja dialami bank-bank kecil. Bank sekuat BCA sekalipun kehabisan uang tunai karena nasabahnya ramai-ramai menarik simpanan. Terpaksa, negara menyelamatkan BCA dan bank-bank lain dengan memasok uang tunai secukupnya. Kemudian menempatkan bank-bank tersebut ke dalam BPPN, Badan Pemulihan Perbankan Nasional. Itulah salah satu menentukan ketika Lim Siu Leong akhirnya kehilangan kendali atas BCA. Lim adalah orang terkaya di Indonesia saat itu. Untungnya, BCA bukan bank kaleng-kaleng. Beberapa tahun kemudian, saham mayoritas BCA yang diambil alih BPPN dibeli oleh grup Jarum. Uang triliunan rupiah yang dipakai menalangi dana nasabah BCA bisa kembali ke kas negara. Ketika terjadi krisis kepercayaan yang sungguh kronis seperti yang terjadi tahun 1998, masyarakat lebih suka menaruh uangnya di bawah bantal daripada menyimpannya di bank. Bisa dipahami, karena saat itu negara belum memiliki mekanisme penjaminan dana nasabah bank. Masyarakat takut menaruh uang di bank, karena setiap bank itu dilikuidasi setiap saat. Tidak mudah mengurus tabungan atau deposito di bank yang dilikuidasi. Jadi, bagi mereka saat itu lebih aman menyimpan uang tunai. Tentu krisis kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas moneter. Bagaimana cara masyarakat percaya lagi dan mau menyimpan dananya di bank? Bank Indonesia akhirnya membuat kebijakan yang langka terjadi, menetapkan suku bunga super tinggi. Bayangkan, sampai 60% per tahun atau 5% per bulan. Maka mengalirlah uang masyarakat kembali ke bank. Perlahan-lahan, sistem perbankan Indonesia pun kembali pulih. 10 tahun kemudian, ketika kasus Bank Senturi menimbulkan rumor bermacam-macam, dibuatlah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, untuk menjalankan kebijakan penjaminan nasabah bank. Perbankan Indonesia hingga sekarang lebih aman dari resiko rush nasabah. Uang terkait erat dengan kepercayaan. Kaum ultra kaya memiliki banyak uang karena masyarakat percaya dengan bisnis mereka. Masyarakat mengkonsumsi apa yang mereka hasilkan. Singapura menjadi negara kaya karena banyak orang, terutama Indonesia, percaya dan menyimpan uang di sana. Uang mirip seseorang yang sangat paranoid dan moody. Kalau sudah betah dan nyaman, dia tidak akan kemana-mana. Begitu ngambek, ia akan lari. Uang punya mobilitas yang sangat tinggi. Saat ekonomi tidak kondusif, uang bertebangan ke negara-negara kemana-mana mencari perlindungan. Safety first, cash is the king. Saat ekonomi normal, uang bergerak ke tempat-tempat di mana mereka berkembang dan beranak pinak. Uang mengalir ke berbagai instrumen investasi. Saat pertumbuhan ekonomi tinggi, uang bergerak ke tempat-tempat investasi yang lebih beresiko. Peluang imbalnya sangat tinggi. Tapi, resikonya juga sangat tinggi. Tapi benarkah uang bisa berkembang biak dan beranak pinak?